Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marvel Master versi novel bagian 380. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bahkan jika Kincen mengambil semuanya, mereka tidak akan keberatan. Hei, ada reruntuhan di sini. Mengapa ada formasi di pintu masuk reruntuhan? Apa yang ada di dalam? Terdengar percakapan di luar reruntuhan. Terlihat ada 3 orang ahli. Mereka bertiga langsung berusaha untuk memecahkan formasi. Sesaat berikutnya mereka telah berhasil memecahkan formasi dan langsung masuk ke dalam reruntuhan. Pada saat ini, Kincen telah selesai mengumpulkan semua kristal luar angkasa dan melihat ketiga orang itu. Melihat Kincen dan 3 wanita cantik yang ada di sana, ketiganya cukup terkejut. Apakah kamu mengenalnya? Kata salah satu dari mereka. Orang ini bernama Long Xiucheng dari keluarga Long, seorang ahli martel pemerintah Pahir. Ya, saya tahu. Dia adalah Kincen yang mendapat 80 buah roh warna-warni dan yang membunuh orang-orang keluarga Long. Kata satu orang lainnya. Nampaknya orang ini adalah salah satu orang yang mendapat 3 buah roh warna-warni waktu itu. Maksudmu Long Lingpeng? Wah, beraninya kamu membunuh orang keluarga Long saya, kata Long Xiucheng. Sesaat Long Xiucheng melihat jejak kolam luar angkasa. Apa ini? Sebelumnya pasti ada kolam luar angkasa di sini. Tapi mengapa sudah hilang? Nah, apakah kamu yang menghabiskannya? Di kolam luar angkasa akan banyak terdapat kristal luar angkasa. Cepat serahkan kepadaku kristal itu dan juga 80 buah roh warna-warni, kata Long Xiucheng. Ya, benar. Nah, berikan semua itu kepada Tuan Long Xiucheng, kata orang yang mengenal Kincen. Sebelumnya dia sangat kesal karena buah roh warna-warni didistribusikan oleh seorang bocah. Namun karena dia tidak memiliki kemampuan sebelumnya, dia hanya bisa menerimanya. Namun sekarang dia mengikuti Long Xiucheng, dia sangat percaya diri. Kincen mendengus dingin, malas untuk berbicara dengan orang seperti ini. Kincen langsung mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang sangat kuat langsung menyapu, menghancurkan perisai pertahanan orang itu. Tuan Long Xiucheng, tolong. Sebelum dia bisa meminta tolong, cahaya pedang lebih dulu menebas tubuhnya. Jejak pedang mengalirkan darah, tewas, dan seluruh sosoknya menghilang tanpa jejak. 2 orang lainnya terkejut. Anak ini mampu membunuh ahli tahap tengah dengan satu ayunan pedang. Pantas raut wajahnya sangat tenang. Ternyata memiliki beberapa kemampuan. Nah, bukankah kamu terlalu arogan? Kata Long Xiucheng. Saya beri kalian kesempatan, cepat pergilah, jika tidak kalian akan dibunuh di sini bersama, kata Kincen. Long Xiucheng marah, dipermalukan oleh anak kecil. Bagaimana dia bisa menerimanya? Bahkan jika dia takut, dia akan melawan. Segera sebuah harta muncul. Setelah muncul, harta itu berubah menjadi sebuah gunting raksasa dan dikendalikan, langsung menyerang ke arah Kincen. Di saat yang sama, Long Xiucheng juga menampilkan formasi domainnya. Ini adalah serangan habis-habisan Long Xiucheng. Dia mengerti bahkan ahli martel pemerintah tengah dapat dengan mudah dibunuh. Long Xiucheng tidak berani untuk main-main dan langsung menampilkan serangan terkuatnya. Sedangkan satu orang lainnya yang memegang arai pencari roh, dia merupakan master formasi. Dia langsung mengeluarkan beberapa bendera formasi dan mendukung serangan Long Xiucheng. Melihat gunting raksasa itu akan jatuh, Kincen langsung mengayunkan pedang karatnya lagi dan menebas, memotong gunting raksasa itu. Gunting raksasa itu terbelah dan retak. Apa? Long Xiucheng terkejut, dia buru-buru mendesak bloodline-nya. Segera sebuah serangan seperti meteor menerjang ke arah Kincen. Melihat itu, Kincen sama sekali tidak menghindar.
Menurutnya, dengan tubuh luar angkasa dan tubuh suci abadi, serangan ini masih dapat ditahan. Boom! Serangan itu jatuh, namun terlihat Qin-Chen sama sekali tidak terluka. Qin-Chen hanya mengusap-ngusap bajunya yang terserang dengan santai. Apa? Serangan barusan bahkan ahli martel Sovereign di Taphir akan kewalahan dan terluka. Tapi anak ini sama sekali tidak terluka. Saya telah meremehkan anak ini. Ternyata kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jauh lebih menakutkan dari yang saya pikirkan. Long Xiucheng ketakutan, keringat dingin mengucur di punggungnya. Tunggu, aku akan pergi, kata Long Xiucheng. Ingin pergi setelah menyerang, itu tidak bisa, kata Qin-Chen dan langsung menebas lagi. Di sisi lain, seorang lainnya, Master Farmasi, telah dikalahkan oleh satu tebasan Yukiansu. Melihat itu, Long Xiucheng tidak berdaya, apalagi Qin-Chen tidak memberinya belas kasihan. Sebuah jimat luar angkasa muncul di tangannya. Long Xiucheng nampaknya dia ingin melarikan diri. Namun bagaimana bisa Qin-Chen membiarkannya? Dia langsung mengeluarkan segel pembalik surga dan dilayangkan ke arah kepala Long Xiucheng. Sesaat sebelum Long Xiucheng dapat melarikan diri, dia lebih dulu dihantam segel pembalik surga dan mati dengan mengenaskan. Di sisi lain, Master Farmasi itu terkapar, tapi dia masih hidup. Jangan bunuh aku dari aula perangkat. Apakah kamu berani membunuhku? Kata orang itu. Qin-Chen mencibir, hanya aula perangkat. Segel pembalik surga dikendalikan dan menghantam pria Master Farmasi ini. Dia pun juga tewas. Setelah pertempuran, Qin-Chen melihat sesuatu yang bersinar di dasar kolam. Setelah dilihat, ternyata itu sebuah manik-manik luar angkasa yang transparan. Apa ini? Mungkinkah kolam luar angkasa sebelumnya terlahir dari manik-manik luar angkasa yang misterius ini? Memikirkan hal ini, Qin-Chen kemudian memasukkan manik-manik misterius ini ke dalam cakram Gyo Qiankun. Namun setelah masuk, itu nampaknya menyatu begitu saja dengan cakram Gyo Qiankun. Qin-Chen bingung, namun Qin-Chen tidak memikirkannya. Ayo pergi, kata Qin-Chen. Setelah menarik semua cincin penyimpanan Long Xiucheng, Qin-Chen dan 3 wanita pergi dari sana. Sesaat setelah Qin-Chen pergi, beberapa orang sampai di reruntuhan. Mereka semua memakai jubah Master Farmasi. Nampaknya mereka adalah teman dari Master Farmasi yang Qin-Chen bunuh sebelumnya. Tuan, saya hanya merasa ada napas guntur di sini. Mungkinkah itu Peng Lei dari Kekaisaran Xuan Yuan? Hanya dia yang memiliki napas guntur. Siapapun itu, orang tua ini akan menyelidikinya. Di sisi lain, Qin-Chen telah pergi jauh. Sesaat Qin-Chen menghubungi skeleton cabang. Tuan, saya sekarang ada di reruntuhan istana. Tuan, cepat datanglah ke sini, kata skeleton cabang. Dengan segel penghancur jiwa yang ditanam pada skeleton cabang, Qin-Chen dapat dengan mudah menghubunginya. Beberapa waktu kemudian, Qin-Chen telah sampai di depan reruntuhan istana dan bertemu dengan skeleton cabang. Melihat Qin-Chen, skeleton cabang langsung memberi hormat. Di mana Zhao Jiwei? Kata Qin-Chen. Selain mereka, orang yang mengetahui bahwa Qin-Chen yang membunuh Peng Lei adalah Zhao Jiwei. Fakta ini tidak boleh sampai menyebar. Tuan, jangan khawatir, ingatannya telah dihapus oleh saya. Dia tidak akan mengingat apapun. Selama ini dia berkultivasi di sekitar sini. Akan tetapi setelah itu sepertinya dia juga masuk ke dalam reruntuhan istana ini, kata skeleton cabang. Qin-Chen menganggukkan kepalanya. Jika begitu, mungkinkah orang-orang dari istana berkabut juga ada di sini, kata Qin-Chen. Itu mungkin saja. Tuan, selain itu selama ini bawahan melihat banyak sekali orang yang memasuki reruntuhan istana ini, kata skeleton cabang. Qin-Chen mengerutkan kening. Pemanggilan yang dirasa Qin-Chen sebelumnya juga seharusnya berasal dari reruntuhan ini. Kalau begitu, ayo kita juga masuk. Ngomong-ngomong, skeleton cabang, pakai topengmu. Kemudian Qin-Chen menoleh kepada Jiruyu. Jika ada orang yang bertanya, katakan bahwa skeleton cabang adalah orang dari istana penegak hukum, kata Qin-Chen. Baik, Jiruyu menganggukkan kepalanya. Dia tidak banyak bertanya. Bagaimanapun skeleton cabang juga telah ambil bagian pada saat menyelamatkannya.
Di saat Kincen dan lainnya akan masuk, tiba-tiba sekelompok orang sampai di sana. Orang-orang ini berasal dari sekte kabut tersembunyi, dan ada juga orang dari sekte lainnya. Beberapa dari mereka ada yang mengenali Kincen. "Kamu, ternyata kamu masih hidup," kata orang itu. Dia adalah salah satu orang di lembah waktu itu. Sebelumnya dia melihat Kincen dikejar oleh marta Sopirin Gucang. Dia tidak menyangka Kincen masih hidup. Mendengar ini, Kincen sedikit tersenyum. "Apakah kamu berharap Qin ini mati?" kata Kincen. Orang itu langsung berkata, Tidak. Pahlawan muda Qin ini masih sangat muda, tapi sangat berbakat. Saya memaguminya," kata seorang penatua dari sekte kabut tersembunyi yang bernama Sang Wuji. "Tuan ini terlalu memuji." "Itu biasa saja," kata Kincen. "Kincen, ayo kita masuk," kata Jiruyu. "Baik, ayo." "Tunggu, saya ingin tahu gadis ini berasal dari kekuatan mana," kata seseorang. Orang ini bernama Wei Starlet. "Kamu siapa? Berani bertanya padaku," kata Jiruyu. Namun seseorang lainnya mengetahui bahwa Jiruyu berasal dari istana penegak hukum. Setelah mengetahuinya, Starlet tidak berani untuk bertanya lagi. "Pahlawan muda Qin, bagaimana jika kita masuk bersama?" kata Sang Wuji. Pada awalnya Kincen tidak ingin pergi bersama mereka. Namun setelah mengetahui bahwa mereka datang ke runtuhan ini karena ada yang memberi pesan, dan ini terdengar sedikit aneh, akhirnya Kincen masuk ke dalam reruntuhan istana bersama-sama dengan mereka. Di saat semua orang masuk, mereka merasakan esensi sejati di dalam tubuh menjadi tidak stabil. Pemandangan di dalam sangat-sangat kuno, sangat tua. Melihat pemandangan kuno ini, skeleton cabang terdiam. "Apakah ada masalah?" kata transmisi suara Kincen. "Tuan, istana ini nampaknya adalah bangunan era purbakala ras iblis," kata skeleton cabang. "Era kuno? Berarti ini reruntuhan ras iblis. Apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang istana berkabut dan orang-orang berpakaian hitam itu?" Kincen mengerutkan kening. Lorong di depannya sangat dalam dan gelap, tetapi jelas banyak sekali jejak kaki di tanah yang menunjukkan bahwa ada banyak orang yang telah memasukinya sebelumnya. Itu seharusnya menjadi banyak orang dari jejak kaki yang terlihat. Pasti orang yang masuk ke dalam sudah sangat banyak. Mungkin hampir seluruh orang yang memasuki alam Yukuno telah masuk ke dalam. Apa sebenarnya tujuan orang-orang berpakaian hitam itu sehingga menarik seluruh orang untuk memasuki istana ini? Mungkinkah tujuan pihak lain untuk mengumpulkan semua orang lalu membunuhnya dalam satu gerakan? Gumam Kincen, dia menebak, namun di dalam hatinya dia samar-samar yakin bahwa itu bukan tujuan akhir mereka. Ayo pergi. Kincen dan lainnya masuk ke kedalaman lorong. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.